Setelah berhasil mengalahkan Korea Selatan 1-0, malam ini timnas U17 akan melawan Yaman dalam laga lanjutan Grup C Piala Asia U17. Bagaimana peluang Garuda Muda menuju Piala Dunia U17? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat malam Bung Erwin. Selamat malam Mandor Reza. Bung Erwin, jadi bagaimana Anda melihat peluang kita ini menghadapi Yaman? Tentu setelah menang dari Korea Selatan, peluang Indonesia terbuka ya. Artinya menghadapi Korea Selatan yang secara tradisi, secara pembinaan, kita bicara tim junior, Korea Selatan ini jauh lebih maju ya, salah satu raksasa di kawasan Asia, dan Indonesia bisa menang. Yang pertama adalah peluang untuk maju ke babak berikutnya sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia itu terbuka ya dengan poin 3. Terus yang kedua, saya melihat ini harusnya bisa dimanfaatkan secara mental ya. Mental pemain-pemain tim U17 Indonesia ini harusnya bisa makin kuat, karena Korea Selatan aja bisa mereka kalahkan gitu ya. Terlepas dari jalannya pertandingan yang lebih banyak didominasi oleh Korea Selatan di pertandingan pembuka, tapi kemenangan adalah tetap sebuah kemenangan, apalagi menghadapi tim seperti Korea yang lebih mapan gitu ya, di tim juniornya, di tim seniornya juga tim yang bagus di Asia. Jadi peluangnya menurut saya cukup besar untuk bisa menang lawan Yaman, dengan catatan ya ada perbaikan-perbaikan ya dari pertandingan pertama tadi. Tentu Coach Nova Arianto juga pasti sudah melakukan evaluasi, dan kita semua berharap ada perbaikan dan malam ini Indonesia bisa menang dari Yaman dan memastikan tiket ke Piala Dunia. Tentu itu yang kita tunggu-tunggu kan. Amin. Tapi kalau dari catatan Anda, sebenarnya apa yang masih perlu dievaluasi dari hasil laga antara Indonesia menghadapi Korea Selatan? Kita berhasil menang 1-0, tapi apa yang masih perlu dievaluasi lagi agar kita bisa tampil lebih baik lagi menghadapi Yaman? Ya, yang pertama adalah penyelesaian akhir ya, di level seperti sekarang, di putaran final Piala Asia seperti sekarang, itu menghadapi tim-tim yang lolos kan nggak bisa banyak berharap bisa mendapatkan peluang yang setumpuk gitu ya. Jadi peluang sekecil apapun itu harus bisa dimanfaatkan untuk bisa menjadi gol ya. Satu atau bahkan setengah peluang aja harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa menjadi gol. Jadi penyelesaian akhir itu yang masih kelihatan harus bisa diperbaiki ya, berdasarkan dari pertandingan pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana koordinasi di lini belakang sama lini tengah ketika berhasil merebut bola dari penguasaan lawan. Terlepas dari memang secara skill mungkin atau secara kerjasama pemain Korea Selatan itu lebih baik, tapi yang perlu diperbaiki dari tim Indonesia, terutama ketika mendapatkan possession, adalah jangan cepat kehilangan bola gitu. Jangan cepat kehilangan bola ketika ditekan lawan, ketika berhasil merebut bola gitu. Kalau cepat kehilangan bola, apalagi di daerah sendiri, itu kan akan menambah berat cara bertahan ataupun permainan bertahan dari tim Indonesia gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mungkin ya kondisi fisik sudah mulai terkuras gitu ya, karena dalam sebuah turnamen seperti sekarang dengan pertandingan yang ketat seperti menghadapi Korea di pertandingan pertama, itu ada kemungkinan kondisi fisik pemain juga sudah mulai tidak bisa full seperti di pertandingan pertama gitu. Itu yang mungkin harus bisa diantisipasi juga oleh Coach Nova ya dan para asistennya. Bagaimanapun juga jelang menghadapi Yaman, tim Indonesia U17 saat ini tengah dalam motivasi yang sangat tinggi begitu ya, Bung Erwin. Apa yang perlu dijaga oleh para pemain jelang menghadapi Yaman ini? Oke, Yaman ini juga mendapatkan poin yang sama dengan Indonesia setelah menang 2-0 lawan Afghanistan di pertandingan pertama. Dan di pertandingan pertama kelihatan ya, para pemain Yaman ini mereka cerdik, bermain tidak selalu menekan Afghanistan, mereka juga bisa bermain menunggu dan melakukan counter yang cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia perlu mewaspadai umpan-umpan silang dari para pemain Yaman, karena salah satu gol dari Yaman ke gawang Afghanistan hasil dari umpan silang yang bisa dikonversi jadi gol. Satu lagi adalah mengeliminasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di daerah pertahanan, terutama di kotak penalti, karena satu gol dari Yaman didapat dari tendangan penalti karena pemainnya dilanggar di kotak penalti. Mereka juga kelihatan tendangan jarak jauhnya itu juga cukup berbahaya ya para pemain Yaman. Jadi
mungkin itu 3 faktor yang harus diwaspadai sama pemain Indonesia. Sama satu lagi adalah kepercayaan diri yang tidak boleh berlebihan gitu ya. Karena setelah kemenangan lawan Korea Selatan itu kalau dikelola dengan baik, kepercayaan diri ini bisa menjadi modal gitu. Tapi kalau berlebihan dan lengah gitu, apalagi kalau lengah itu yang berbahaya. Kita berharap tentu tidak itu ya, tidak kejadian seperti itu. Mungkin tidak Coach Nova akan melakukan sejumlah perubahan, khususnya dalam line up pemain ataupun dari taktik permainan. Anda melihatnya seperti apa, Bung Erwin? Kalau line up pemain ada kemungkinan berubah ya. Apalagi kalau saya sudah bilang tadi, tentu kondisi fisik sudah mulai terpakai ya di pertandingan pertama lawan Korea gitu. Apalagi kalau lawan Korea itu kan tertekan terus dan lawannya juga lawan berat gitu. Jadi kondisi fisik pasti akan sangat berpengaruh gitu ya. Tergantung bagaimana recovery-nya. Ini kondisi pemain terkini yang tentu tentu pelatih yang lebih tahu ya. Jadi rotasi pemain atau ada perubahan pemain sangat mungkin ya, tidak tertutup kemungkinan. Kalau soal cara main seperti apa, ya tergantung nanti seperti apa Yaman bermain gitu. Kalau misalnya Yaman itu ternyata mainnya seperti Korea, dan saya sih memprediksi nggak sedahsyat Korea ya penampilan Yaman ini ya. Mungkin ada baiknya memang tidak terlalu terburu-buru menyerang gitu ya. Entah itu strategi yang dimainkan oleh Coach Nova seperti apa, tapi saya pikir yang masuk akal adalah bagaimana melihat Yaman terlebih dahulu gitu ya, mainnya seperti apa gitu. Karena kan ini kondisinya sama-sama punya peluang gitu untuk maju, karena di pertandingan pertama sama-sama menang Indonesia dan Yaman gitu. Oke, artinya ada peluang besar laga akan berakhir dengan skor imbang begitu, Bung Erwin. Anda melihatnya seperti apa? Karena kedua tim tadi kan sama-sama ingin melihat peta kekuatan lawan seperti apa. Ya tentu apakah imbang atau menang salah satu tim gitu ya, itu tentu terbuka ya peluang bagi kedua tim gitu. Tapi kita tentu berharap Indonesia bisa menang ya, bisa memanfaatkan kesempatan gitu ya. Karena sekali lagi bahwa menurut saya Yaman tidak seberbahaya Korea Selatan ya di level U17 ini gitu. Jadi kesempatan untuk menang itu terbuka lebar buat Indonesia gitu. Apalagi ya itu tadi bahwa ada tambahan semangat, motivasi tentu setelah menang lawan Korea Selatan. Ini tentu yang harus bisa dimaksimalkan, bisa dikelola dengan maksimal gitu di pertandingan malam hari ini gitu. Karena kalau imbang, apalagi kalau jangan sampai kejadian kalah gitu, ya peluang masih ada. Cuman kan harus berjuang ekstra keras lagi lawan Afghanistan, yang kita juga nggak bisa meremehkan Afghanistan gitu ya. Apalagi kalau misalnya nanti di pertandingan terakhir juga kan Yaman juga punya peluang lawan Korea Selatan kalau misalnya mereka meraih hasil positif di pertandingan malam hari ini. Artinya semakin cepat kesempatan itu kita maksimalkan untuk bisa lolos, ya itu yang harus bisa dimanfaatkan gitu. Jangan tunggu sampai pertandingan terakhir lawan Afghanistan gitu. Ya, memang banyak juga yang mengatakan bahwa momen Indonesia menghadapi Yaman ini adalah momen penentuan tiket ke Piala Dunia. Apakah ini bisa menjadi beban bagi para pemain muda kita yang masih berusia 17 ini, Bung Erwin? Bagi pemain U17 ataupun pemain senior, kondisi seperti sekarang ini memang bisa ada dua mata sisi yang bisa dihadapi ya. Apakah menjadi beban gitu ya, ataukah menjadi suntikan semangat, motivasi gitu. Jadi ini yang perlu saya pikir faktor non teknis seperti ini yang benar-benar harus dicermati oleh tim pelatih. Apalagi kan pemain-pemain U17 ini kan bisa dibilang remaja dan mereka masih belum stabil ya secara teknis ataupun non teknis. Jadi saya pikir faktor non teknis ini juga menjadi salah satu hal yang harus dicermati oleh Pak pelatih Nova dan jajaran asistennya gitu. Saya yakin sih sudah cukup ya, sudah cukup dicermati ya, karena ini kan persiapan tim bukan sebulan 2 bulan, ini dari tahun lalu mereka sudah bersiap ya. Pertandingan uji coba internasional itu mungkin sekitar 18 atau 19 kali ya, dengan menang kalah gitu ya. Sempat juga pertanyakan ini kok tim sering kalahnya gitu, tapi mereka melewati itu dengan kebersamaan, dengan teknis dan non teknis, dengan pelatih yang sama gitu, dan mereka membuktikan ketika menghadapi Korea Selatan ternyata bisa menang gitu ya. Jadi harusnya motivasi ini bisa berbuah positif ya, bukan sebaliknya. Apa harapan Anda untuk para pendukung, tentunya pendukung Timnas Indonesia yang saat ini juga termotivasi ya untuk meraih kemenangan menghadapi Yaman, apalagi kita bisa menumbangkan Korsel di laga sebelumnya, Bung Erwin?
Yang pertama, apapun hasilnya tentu harus bisa memberikan dukungan secara positif. Apapun hasilnya melawan Yaman ataupun secara keseluruhan di turnamen ini gitu ya. Harus bisa memberikan dukungan secara positif. Yang kedua, realistis gitu, bahwa Indonesia ini masuk ke sini itu berhadapan dengan negara-negara yang punya tradisi lebih bagus, punya pembinaan seperti Korea Selatan, Jepang, itu juga lebih bagus itu. Jadi Indonesia ini masuk ke sini itu juga sudah merupakan sebuah pencapaian yang patut diapresiasi gitu ya, terlepas dari apapun hasilnya nanti ini. Nah, kita sih berharapnya hasilnya positif ya, bisa menang, cepat lolos ke Piala Dunia gitu ya, cepat ada kepastian. Tapi sekali lagi bahwa harus realistis dan harus memberikan dukungan yang positif. Apalagi kan ini tim U17 gitu, usianya atau lifetime-nya ini harusnya masih panjang gitu. Ini bukan akhir dari segalanya, sukses atau enggak itu kan bukan akhir segalanya. Kalaupun bisa menang, bisa lolos ke Piala Dunia, itu merupakan sebuah bonus gitu dengan kondisi yang seperti sekarang. Ya, yang menarik juga Coach Nova memberikan arahan kepada para pemain untuk menjauhi medsos mereka ya. Ini sebenarnya seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi mental pemain? Sebuah arahan yang harus diapresiasi karena sekali lagi seperti yang saya bilang bahwa secara teknis, secara non teknis pemain-pemain di level ini itu belum stabil baik kondisi mental, psikologi gitu ya. Apalagi kalau misalnya mereka menghadapi medsos dan tidak siap gitu ya. Tidak siap ketika menang ataupun kalah gitu. Tidak siap ketika menang banyak dipuji-puji terus jadi lupa diri, ataupun ketika kalah misalnya bermain buruk, dihujat, menjadi semakin down. Itu kan hal-hal yang harus diwaspadai, hal-hal yang harus diantisipasi, khususnya untuk pemain-pemain yang levelnya masih U17. Pemain senior aja bisa kena mental kalau misalnya mereka nggak kuat menghadapi sanjungan ataupun hujatan di medsos. Oke, baik, kita harapkan hasil yang terbaik pastinya ketika Timnas Indonesia menghadapi Yaman pada malam nanti. Kita harapkan Timnas bisa meraih poin penuh. Terima kasih Bung Erwin Fitriansyah sudah memberikan analisanya bersama kami Terima di kasih. Prime Time News. Ya, terima kasih. Au. Au. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.